Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sagita dengan NIM 8020210135. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan mata kuliah Cloud Computing dengan materi Fundamental Cloud Architecture. Fundamental Cloud Architecture adalah prinsip dasar dan pola desain yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan mengoptimalkan layanan serta aplikasi di lingkungan komputasi awan. Cloud Architecture melibatkan banyak komponen, mulai dari infrastruktur hingga layanan dan bagaimana mereka berinteraksi dan menyediakan skalabilitas, ketersediaan, keamanan, dan kinerja yang optimal. Kita masuk ke pembahasan. Di sini akan ada 8 pembahasan. Yang pertama ada Workload Distribution Architecture, yang kedua ada Resource Pooling Architecture, yang ketiga ada Dynamic Scalability Architecture, yang keempat ada Elastic Resource Capacity Architecture, yang kelima ada Service Load Balancing Architecture, yang keenam ada Cloud Bursting Architecture, yang ketujuh ada Elastic Disprovisioning Architecture, dan kedelapan ada Redundant Storage Architecture. Kita bahas yang pertama, ada Workload Distribution Architecture, adalah pendekatan dalam arsitektur sistem yang memastikan bahwa beban kerja workload didistribusikan secara efisien di antara berbagai sumber daya komputasi. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kinerja, dan memastikan ketersediaan serta keandalan sistem. Terdapat 4 manfaat workload distribution architecture, yaitu kinerja yang lebih baik, ketersediaan tinggi, skalabilitas, efisiensi pengguna sumber daya. Yang kedua ada resource pooling architecture. Resource pooling architecture adalah pendekatan dalam arsitektur komputasi di mana sumber daya komputasi seperti CPU, memori, storage, dan jaringan dikumpulkan dalam satu pool yang dapat dibagi dan diakses secara dinamis oleh berbagai aplikasi dan pengguna sesuai kebutuhan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan penggunaan sumber daya secara optimal. Ada beberapa poin dari resource pooling architecture yaitu yang pertama ada pengumpulan sumber daya, kedua ada virtualisasi, ketiga ada skalabilitas dan elastisitas, yang keempat ada efisiensi manajemen, yang kelima ada isolasi dan keamanan, dan yang keenam ada efisiensi biaya. Yang ketiga ada dynamic scalability architecture. Dynamic Scalability Architecture adalah pendekatan dalam desain sistem komputasi yang memungkinkan penyesuaian kapasitas sumber daya secara otomatis sesuai dengan perubahan beban kerja. Ini memastikan bahwa aplikasi dan layanan dapat tetap berfungsi secara optimal meskipun terjadi fluktuasi dalam permintaan. Ada beberapa manfaat Dynamic Scalability Architecture, yaitu peningkatan kinerja dan responsivitas, fleksibilitas dan adaptabilitas, efisiensi biaya, pengalaman pengguna yang lebih baik, dan ketersediaan tinggi dan keandalan. Dynamic Scalability Architecture juga memiliki beberapa tujuan, antara lain mengoptimalkan kinerja sistem, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menyediakan skalabilitas yang fleksibel, dan minimalkan intervensi manual. Dan yang keempat ada Elastic Resource Capacity Architecture. Elastic Resource Capacity Architecture adalah desain sistem yang memungkinkan penyesuaian kapasitas sumber daya secara otomatis dan dinamis untuk menanggapi fluktuasi beban kerja. Ini memastikan aplikasi dan layanan dapat menangani beban yang bervariasi dengan efisiensi dan kinerja yang optimal. Manfaat dari Elastic Resource Capacity Architecture antara lain pengelolaan sumber daya yang efisien, reliability dan ketersediaan, fleksibilitas, efisiensi biaya, dan memiliki kinerja yang optimal. Komponen utama yang dimiliki Elastic Resource Capacity Architecture yaitu Resource Monitoring, Auto-Scaling, Elastic Load Balancing, Provisioning, dan Depth
dan deprovisioning dan scalability models. Yang kelima, Service Load Balancing Architecture. Service Load Balancing Architecture adalah desain sistem yang mendistribusikan beban kerja dan lalu lintas jaringan secara merata di antara beberapa server atau instance aplikasi untuk memastikan kinerja yang optimal dan ketersediaan layanan yang tinggi. Tujuan utama dari arsitektur ini adalah untuk menghindari overloading pada satu server, meminimalkan downtime, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Beberapa komponen utama yang ada pada Service Load Balancing Architecture yaitu Load Balancer, Health Checks, Algoritma for Load Distribution, Season Precedence atau Sticky Season, Scaling and Redundancy. Yang keenam ada Cloud Bursting Architecture. Cloud Bursting Architecture adalah pendekatan di mana sebuah aplikasi atau layanan yang berjalan di infrastruktur lokal atau on-premise dapat secara otomatis meledak atau memanfaatkan sumber daya tambahan dari cloud public ketika terjadi lonjakan beban atau kebutuhan kapasitas yang melebihi kapasitas lokal yang tersedia. Setelah beban normal kembali, sistem akan kembali ke mode operasi lokal. Tujuan Cloud Bursting Architecture antara lain dapat menyesuaikan kapasitas secara dinamis, mengelola lonjakan beban, dan mengurangi biaya infrastruktur. Ada 5 komponen utama dari Cloud Bursting Architecture yaitu on-premise, infrastruktur, cloud infrastruktur, cloud bursting mekanis, load balancer, dan data synchronize. Elastic Disk Provisioning Architecture adalah desain sistem yang memungkinkan penyediaan dan penyesuaian kapasitas penyimpanan disk secara otomatis dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Konsep ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas penyimpanan dengan cara yang elastis dan dinamis, memungkinkan sistem untuk menangani fluktuasi dalam permintaan penyimpanan tanpa gangguan. Tujuan dari Elastic Disk Provisioning Architecture yaitu untuk menyesuaikan kapasitas secara dinamis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kinerja sistem, dan meningkatkan keandalan dan ketersediaan. Elastic Disk Provisioning Architecture memiliki 5 komponen utama. Yang pertama ada Elastic Storage System, sistem penyimpanan yang dapat menyesuaikan kapasitas secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Yang kedua ada Auto Scaling Mechanism, proses otomatis yang menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan berdasarkan metrik penggunaan atau beban kerja. Yang ketiga ada Monitoring and Alerts, sistem yang memantau penggunaan penyimpanan dan pengiriman peringatan jika kapasitas mendekati batas maksimum. Yang keempat, ada provisioning and deprovisioning, proses untuk menyiapkan dan menghapus kapasitas penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada data management and optimization, teknologi untuk mengelola dan mengoptimalkan penyimpanan data seperti kompresi dan deduplikasi data. Yang kedelapan, ada Redundant Storage Architecture. Redundant Storage Architecture adalah desain sistem penyimpanan yang dirancang untuk meningkatkan keandalan, ketersediaan, dan ketahanan data dengan menyimpan salinan data di beberapa lokasi atau perangkat. Tujuan utama dari arsitektur ini adalah untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan perangkat keras, kesalahan manusia, atau bencana lainnya. Ada beberapa komponen utama pada Redundant Storage Architecture. Yang pertama ada Redundant Data Storage, yang kedua ada RAID, yang ketiga ada Replication, yang keempat ada Backup, dan yang kelima ada Failover Mechanism. Nah, ini adalah arsitektur yang terakhir.
Dan ini adalah kesimpulan, secara keseluruhan, arsitektur yang dibahas di atas bertujuan untuk meningkatkan kinerja, fleksibilitas, dan keandalan sistem IT melalui berbagai pendekatan seperti distribusi beban, elastisitas kapasitas, dan redundansi penyimpanan. Setiap arsitektur memiliki tujuan spesifik dan manfaat yang berkontribusi pada efisiensi dan keberhasilan manajemen sumber daya IT. Setiap arsitektur menawarkan manfaat khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam pengelolaan sumber daya seperti kapasitas penyimpanan, bahan kerja, dan ketahanan data, memastikan sistem tetap responsif, ekonomis, dan terjamin ketersediaannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.